minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita sudah memasuki Paskah yang kedua. Minggu ini kita bertemakan kerahiman ilahi. Nah, adik-adik, minggu ini kakak tidak sendirian ya, tapi ada kakak-kakak semuanya. Nah, kenapa hari ini istimewa sekali kita semua berkumpul di sini? Karena apa ya, Kak? Karena terakhir kita online ini, Kak. Iya nggak ya, Kak Cesar ya? Ya, ini terakhir via online, Kak. Iya. Oh, Minggu depan kita udah nggak ya? Libur. Wow, kita sudah berapa kali via online-nya? Sekali nih, Kak. Nggak bisa ya, udah 100 tayangan. Luar biasa, banyak sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan biak hari ini, marilah kita siapkan hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang maha baik, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, karena Engkau limpahkan kami berkat kesehatan hingga sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali berjumpa dalam biak online. Berkatilah kami dalam kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir biak online ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan dan menjalankan setiap sabda-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini apa ya, Kak? Apa ya kira-kira? Kita rame-rame aja ya ke Pok Yesus. Oh iya, kita tepuk Yesus dulu ya. Semuanya ikut ya. Oke, sudah siap kakak-kakak? Siap. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, Luar biasa kakak-kakaknya. Semangat semuanya. Adik-adik juga harus tetap semangat. Oh iya, kita mau juga tepuk biak RPD. Semuanya tetap semangat ya. Biak RPD nomor 1. Yes, yes, yes. Oke. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan apa ya, Kak? Pujian dong. Pujian. Kita akan bersukacita, bergembira, memuji Tuhan. Halo adik-adik. Hai adik-adik, kita akan memulai biak kita hari ini dengan pujian. Nah, kita akan menyanyikan 3 lagu nih. Apa aja nih kakak-kakak? Yang pertama adalah apa kabar? Lagu yang kedua judulnya Tanda Paku. Dan lagu yang ketiga judulnya Hatiku Penuh Nyanyian. Kita langsung ke lagu yang pertama ya adik-adik. Musik. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Apa kabar? Kita
Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita ke bacaan Injil. Apakah kitab sucinya adik-adik sudah disiapkan? Kakak tunggu ya. Sambil disiapkan kitab sucinya, adik-adik bisa buka Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Kakak ulangi. Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Baik, kita mulai ya adik-adik. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Terakhir kita ketemu ya di Biak Online ini. Selama 2 tahun kita selalu bersama dalam Biak Online. Terima kasih anak-anak sudah setia mengikuti Biak Online. Dan pandemi mulai berlalu, kita akan ketemu secara langsung ya dalam Biak seperti 2 tahun yang lalu ya. Oke, tadi Bunda sudah membaca sabda Tuhan, terutama kata-kata Yesus. Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Anak-anakku yang terkasih, siapa toh yang dimaksud dengan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya? Di antara anak-anak ada yang bisa menjawab? Siapa itu ya? Kita semua yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung, secara fisik ya. Tapi kita berjumpa dengan Yesus secara rohani. Maka kata-kata Yesus di sini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah anak-anak percaya bahwa Yesus bangkit? Percaya atau tidak? Percaya, harus percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari kematiannya. Yesus bangkit dari kematian ini adalah puncak dari seluruh karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus bagi semua orang, terutama mereka yang percaya. Ya anak-anak, kematian Yesus itu menebus dosa semua manusia. Bukan saja orang Katolik ya, tapi semua manusia. Semua orang di dunia ini sebenarnya ditebus oleh Yesus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tadi kita mendengar kisah tentang siapa ya anak-anak ya? Didimus ya. Didimus itu siapa ya? Oh, Didimus itu adalah Thomas ya. Thomas ini salah satu murid Yesus itu yang ngeyel, nggak percaya kepada Yesus, protesan. Yesus melakukan ini, masa toh Yesus yang melakukan? Tetapi dia penasaran mengikuti Yesus terus, karena dia mau membuktikan Yesus itu memakai ilmu apa ya, Yesus itu memakai mantra apa ya, bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati. Maka walaupun dia agak tidak percaya, dia ikuti Yesus terus. Di saat Yesus bangkit, murid-murid yang lain itu semua sudah percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya. Apa kata-kata Thomas ya? Mengungkapkan ketidakpercayaannya ya. Kalau saya tidak menyentuh bekas luka di telapak tangan Yesus kiri dan kanan yang bekas dari paku pada saat Yesus disalibkan, dan saya mencucukkan jari saya, memasukkan jari saya di luka mana ya? Tadi sudah di jari. Di luka mana lagi ya Yesus punya luka di tubuhnya ini ya? Lambung Yesus. Thomas mengatakan, kalau saya tidak memasukkan jari saya di lambung Yesus, saya tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Lukas ini adalah orang yang butuh bukti, pembuktian secara fisik, nyata, lihat. Dia melihat, dia mendengar, dia meraba. Betul ini Yesus. Baru dia percaya. Anak-anak, urusan iman itu tidak selalu harus ada pembuktian secara fisik ya.
Ada pembuktian secara fisik. Maka Yesus mengatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita percaya bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Nah, anak-anak, mengapa tadi Bunda membaca bagian yang terakhir? Yang pertama tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Paskah itu membawa kebahagiaan bagi kita ya anak-anak. Karena lewat kebangkitan Kristus kita boleh nanti menikmati tempat di surga. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita sebagai orang Katolik ya. Jadi karena Kristus bangkit, maka kita pasti punya tempat di surga. Percaya ya anak-anak ya. Ya harus percaya. Makanya itu rajin mengikuti biak itu satu jaminan ya. Anak-anak punya tempat di dalam surga. Nah, kita bahagia juga karena apa anak-anak? Hari ini kita memperingati, merayakan, menghayati kerahiman ilahi. Anak-anak pernah melihat gambar kerahiman ilahi? Nah, gambar kerahiman ilahi itu kan Yesus yang berdiri. Yesus berdiri, terus ada cahaya ya dari hatinya, cahaya yang merah dan cahaya yang putih ya. Nah, itu tandanya apa? Melalui darah dan air yang mengalir dari hati Yesus, kita dikasihi oleh Tuhan. Maka kita bahagia ya, karena kita memperoleh kasih sayang dari Tuhan, kerahiman ilahi. Lewat kerahiman ilahi itu kita dilindungi, kita dijaga, kita bertumbuh berkembang di dalam kasih Tuhan. Maka kita perlu bahagia ya anak-anak ya. Boleh kalau misalnya anak-anak mau berdoa, ada satu tradisi doa dalam gereja Katolik, itu namanya Koronka Kerahiman Ilahi, yang didoakan setiap hari jam 3 sore. Boleh tanya papa mamanya, rumusan doanya seperti apa ya? Di situ Yesus menjanjikan keselamatan bagi mereka yang rajin mendoakan doa Koronka Kerahiman Ilahi. Nah, hari ini hari ke-9 puncak dari novena Kerahiman Ilahi. Jadi yang dimulai dari hari Jumat Agung sampai hari Minggu ini. Nah, anak-anak, mari kita mengungkapkan kebahagiaan kita bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Ada tradisi doa itu, mari silakan laksanakan. Kata-kata terakhir yang dikatakan oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Mari kita percaya bahwa sungguh Yesus itu Tuhan, sungguh Yesus itu Allah. Besok kata-kata ini juga yang anak-anak kalau komuni pertama, pada saat anak-anak melihat tubuh Kristus, hosti itu diangkat, kita mengangkat sembah. Doa inilah yang kita doakan di dalam hati. Pada saat gong itu dibunyikan, pada saat hosti itu ditunjukkan kepada semua umat, kita doakan kata ini ya, ya Tuhanku dan Allahku. Saya percaya itu adalah Tuhan, itu adalah Allah. Berikut juga kalau piala diangkat dan doa yang sama kita katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Mari anak-anak kita percaya, oh Yesus itu sungguh Tuhan dan Allah. Tuhan berkati. Nah, adik-adik kita tadi sudah berdoa, memuji nama Tuhan, membaca Injil, dan mendengarkan renungan. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan membuat apa ya Kak? Kita akan membuat ubur-ubur adik-adik. Loh, kok ubur-ubur? Ubur-ubur SpongeBob? Bukan Squidward. Loh, Mr. Krab. Kok ubur-ubur? Loh, yang bener apa? Patrick. Oh, SpongeBob. bukan nggak? Itu kan film anak-anak. Nah, kita akan membuat gambar pola anak-anak dengan tangan terbuka dan ada tanda apa? Bekas paku di tangannya, dan di dada ada gambar hati. Nah, sebelum kita membuat polanya,
kita harus menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan-bahannya adalah Ada kertas buffalo atau kertas bekas, ada gunting, kemudian ada lem kertas, dan ada spidol warna-warni, bebas warnanya. adik-adik boleh spidolnya diganti dengan krayon atau dengan pensil warna. Nah, yang pertama kita akan membuat pola tangan dulu. Tangannya adik-adik jiplak di dalam kertas yang putih. Nah, ayo Tangannya Kak Friendly. Oke, tangannya Kak Friendly dulu. Setelah tangan kanan, kemudian tangan yang kiri. Setelah itu adik-adik potong ya. Nah, setelah jadi pola tangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Adik-adik gunting ya. Nah, setelah tangan jadi kanan dan kiri, jangan lupa di tengah-tengahnya adik-adik beri gambar pola hati. Gambar pola hati dulu. Nah, setelah itu adik-adik membuat pola kepala anak-anak. Silakan Kak Friendly. Terserah adik-adik ya, gambar wajahnya seperti apa. Sesuai kreativitas. Kreativitas adik-adik. Nah, setelah gambar kepala sudah dibentuk, adik-adik juga kemudian potong gunting sesuai dengan pola kepala tadi. Nah, kemudian setelah itu adik-adik satukan. Oh iya, lupa, belum membuat badannya. Nah, sekarang adik-adik membuat pola badannya sebelum kita melekatkan semuanya. Pola badan ada lekak-lekuknya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik pasti bisa. Oke, setelah itu adik-adik gunting juga. Setelah digunting, adik-adik di tengah-tengah kasih gambar hati dan diwarnai sesuai dengan kreatif adik-adik, dan jadinya seperti ini. Setelah itu di bawah hati adik-adik kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya Yohanes bab 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kakak ulang lagi ya. Yohanes bab 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Seperti ini ya adik-adik ya. Bagaimana? Kakak yakin pasti bisa ya Kak ya? Pasti bisa, mudah banget. Mudah banget kok ya. Adik-adik bisa mewarnai sendiri ya sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Salam dua jari, 2 menit ajaran iman. Kita bertemu lagi di dua jari kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas kerahiman ilahi. Karena di Minggu Paskah yang kedua ini kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, apa sih kata kerahiman itu? Kerahiman itu berasal dari kata rahim. Rahim itu sama dengan kandungan seperti yang dimiliki oleh ibu. Nah, sifat dari rahim sendiri ialah melindungi, menghidupi, menghangatkan, menjaga, dan menerima tanpa syarat. Nah, sama seperti janin atau calon bayi yang berada dalam kandungan atau dalam rahim, manusia juga tidak dapat hidup tanpa kerahiman Allah. Nah, kalau bahasa gampangnya kerahiman Allah itu belas kasih Allah. Nah, pada Minggu Kerahiman Ilahi ini Tuhan mau menyadarkan kita manusia bahwa memang manusia ini membutuhkan kerahiman Allah. Karena manusia jatuh dalam dosa dan konsekuensinya, akibatnya adalah maut. Maka dari itu belas kasih Allah ini diperlukan agar manusia dapat selamat. Seperti yang kita peringati baru saja ini, Tuhan telah menebus kita melalui wafatnya dan bangkit. Maka pada Minggu Kerahiman Ilahi ini kita harus ingat bahwa kita memang membutuhkan belas kasih Allah. Sekian dua jari dari kakak. Terima kasih. Halo adik-adik, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan menutup serangkaian Bia Online kita pada hari ini, tentunya dengan bernyanyi dan juga nanti akan berdoa. Adik-adik, kakak-kakak Bia di sini semuanya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah setia sampai kita ke episode yang berapa kakak-kakak? 100. Kita bersyukur banget nih adik-adik, karena kalau bukan karena kalian kita nggak akan bisa kayak begini. Jadi mari kita menutup rangkaian Bia Online kita hari ini dengan bernyanyi musik. Daki gunung yang tinggi, turun tempat yang gelap, ku melintasi padang rumput hijau membentang.
semua persiapkan hati kita, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal kegiatan Via Online ini hingga akhirnya. Kami boleh bersama-sama bersukacita, bergembira, memuji nama-Mu. Dan kami telah menyelesaikan Via Online ini dengan sungguh-sungguh bergembira. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu ada buat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.